kembali lagi dengan aku Seri Sakura. Dan kali ini aku akan menceritakan sedikit pengalaman tentang aku pergi nonton konser Starry Life 2025 yang kebetulan diadakan screenplay di CGV pada 3 kota, yaitu Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Dan aku berkesempatan untuk pergi ke CGV Surabaya, lebih tepatnya di Marvel City Mall Surabaya. Sebelum kalian lihat videonya, aku minta maaf kalau misalnya ketika aku nge-record videonya agak shake ya, karena aku sendiri bukan vlogger pro hehe. Dan langsung saja kita ke videonya. Jadi ini waktu aku pertama kali sampai di mall. By the way aku sendirian ya di sini ya guys. Aku gak ada temen, help. Gak ada temennya nih. Oh ya, ngomong-ngomong ini mall sepi juga ya. Kalau kalian lihat dari video nih, ini lumayan sepi loh. Ini aku masih sekitar jam 4 sorean aku datang. Bahkan waktu aku pulang pun ini sepi banget tuh. Ini masih jam 8 malam. Marvel City kalau lagi malam sepi banget. Gila. pulang dulu. Ini waktu aku masuk ke JGV, ternyata waktu di JGV-nya lumayan rame sih. Aku lupa buat ngevideoin soalnya ya aku terlalu malu untuk ngevideoin orang-orang di situ. Jadi aku cuma bisa ngefotoin gambar posternya aja sama foto bareng standingnya Stele ya. Bareng sama Papa Yuan hehe. Lanjut, setelah aku print tiket nonton, aku kebetulan berdiri di antrian masuk ke dalam bioskop dan itu cukup lama sekali. Ada sekitar mungkin setengah jaman kayaknya aku berdiri di situ. Dan aku ngantri di situ tuh sambil bawa makanan, jadi ya oke. Baru setelah itu aku diizinkan untuk masuk ke dalam bersama dengan orang yang ngantri. Tentu saja kita masuk ke dalam. Dan ini pertama kalinya aku masuk ke dalam CGV di ScreenX. Dan jujur aku cukup takjub waktu melihatnya, karena bentuk dari screennya itu sedikit melengkung, curve, dan audionya kencang banget. Kalian bisa dengerin sendiri di video ininya. Gimana? Cukup kencang bukan? Setelah itu aku pergi ke petugasnya. Aku nggak bisa ngevideoin karena aku ditungguin banyak orang. Karena tidak hanya aku saja yang mengantri, di belakangku sebenarnya banyak sekali. Aku pergi ke petugasnya memberikan tas berisi merch, yang kebetulan aku nih membeli tiket VIP, yang dimana kalau kamu beli tiket VIP kamu bakalan dapat merch cukup banyak. Ada 2 tiket, VIP dan reguler. Kalau reguler tuh kalau nggak salah cuma dapat 2 barang. Kalau VIP bakalan dapat beberapa barang ya, nanti aku bakalan review di akhir video. Itu official by the way. Dan harganya cukup menguras kantong. Oh ya, di sini juga ada cosplayer yang ternyata di akhir pemutaran film
bagi mereka yang cosplay, mereka bisa mensubmit foto mereka dan akan dipilih dari cosplayer tersebut untuk mendapatkan standee real size yang tadi aku sempat foto stele bareng Papa Yuan, itu akan bisa dibawa pulang. Tapi sistemnya itu gacha by the way. Lanjut, jadi di sana banyak cosplayer. Sayangnya aku nggak bisa foto bareng mereka karena like I said before, aku sendirian di sini dan aku terlalu takut untuk minta foto bareng. I know, I'm introvert, just shut up. So, back in topic. Live stream pun dimulai dan ngomong-ngomong, live stream ini tuh barengan sama live stream yang ada di YouTube. Jadi kalian literally bisa ngelihat di YouTube tanpa harus datang ke JGV. Bedanya kalian kalau datang ke JGV kalian bakalan dapat merch-nya aja. Gitu aja. Kalian bayar untuk nonton sama dapat merch. Kalau kalian nonton di YouTube pun sama, cuma bedanya nggak dapat merch gitu aja. Sebenarnya kayak ekspektasiku, tidak hanya ekspektasiku aja, mungkin ekspektasi orang-orang yang nonton di bioskop ya, apalagi di screen yang melengkung seperti itu tuh bisa nonton secara bagus, secara ya minimal HD lah ya, sambil bareng-bareng nonton sama orang-orang yang literally saat pemain juga gitu loh, pemain HSR juga bisa nyanyi bareng, bisa seru-seruan gitu kan ya, bisa kayak kia-kia bareng gitu ketika ada karakter yang muncul di situ. Tapi ternyata ekspektasi itu tidak seperti realita ya, karena banyak sekali kendala yang sebenarnya cukup menyebalkan sekali ketika kendala itu tuh terjadi berulang-ulang. Contoh seperti video yang tiba-tiba saja buffering, itu lama sekali men. Terus banyak adegan yang karena buffering tersebut, banyak adegan yang akhirnya terpotong. Ya itu cukup menyebalkan sekali men. Tiba-tiba aja tuh kayak hilang begitu saja, padahal di live stream di YouTube itu ada. Jadi waktu ketika buffering itu beberapa orang memutuskan untuk nonton live-nya di YouTube. Ya padahal live di YouTube itu sangat-sangat tidak buffering sama sekali, bahkan sangat lancar gitu loh. Terus tidak hanya itu saja, tidak hanya buffering aja, dikarenakan buffering tersebut kualitas video yang seharusnya ekspektasiku tuh kayak kualitas videonya itu HD kan, itu tiba-tiba seperti kita nonton YouTube di 144, resolusi di 144p men. Itu screen segede gaban itu, tapi kita nontonnya itu di kualitas 144p, yang mana itu cukup membuat masalah di mata dan itu bikin pusing. Ketika aku pribadi melihat screen terlalu lama karena dia sedikit ngeblur, itu bikin kepala pada akhirnya tuh sangat pusing sekali. Dan lagi yang waktu awal audionya sangat kencang sekali, begitu kita nonton itu seperti kita nonton TV pada umumnya, audionya entah kenapa tidak sekencang itu. Dan aku ekspektasiku kayak melihat konser dengan audionya audio bioskop itu akan sangat menyenangkan gitu, tapi ya itu sama aja seperti aku nonton di YouTube pakai headset. Audionya mirip men, audionya sama, tidak sekencang itu, ternyata tidak sejernih itu gitu. Tolonglah CGV, aku udah membayar semahal itu men, sangat mahal sekali, tapi experience yang diberikan itu tidaklah worth it itu. Banyak sekali dari kita yang sangat kecewa, bahkan banyak yang kayak menginginkan untuk refund, tapi sepertinya ya bagaimana ya. Kecewa, sangat-sangat kecewa. Kayak kita tuh mending kita kayak melihat di YouTube aja gitu daripada yang harus nonton seperti ini gitu kan, dipotong banyak buffering, terus tiba-tiba sync-nya terpotong, kualitas audio pun kayak biasa aja gitu kan. Ya walaupun pada akhirnya CGV mengeluarkan statement permintaan maaf dan yang menurutku cukup seperti terlihat sangat beralasan sekali. But anyway, terlepas dari segala macam masalah saat menonton, ada beberapa yang bisa dinikmati ya, contohnya seperti merch.
yang aku dapatkan ya. Jadi kita akan langsung mereview merch yang aku dapatkan. Yang pertama-tama dari tasnya dulu. Ya sebenarnya tuh lumayan gede banget. Compare sama tanganku tuh kayak gede sekali ya. Jadi di tasnya ada gambar dari karakter-karakter Honkai Star Rail. Ada Castorize, Dr. Asio, Acheron, Sunday, Papayuan, Dehirta, dan Mimi bukan Mimi itu mah yang monster itu ya. Dan Meme yang jadi icon untuk konser tahun ini. Lalu di dalam tasnya yang pertama-tama ada poster yang mana kalau misalnya di tiket reguler kalian juga bisa mendapatkan poster tersebut, poster ini. Dan gambarnya mirip seperti gambar yang ada di tasnya. Setelah itu ada tiket kenangan yang sama juga, kalau misalnya kalian beli di tiket reguler kalian bakalan dapat juga. Jadi kalau seperti yang aku bilang, di tiket reguler kalian bakalan dapat 2 barang, yaitu poster dan tiket kenangan. Gambarnya juga sama ya. Lalu di bagian belakangnya juga ada tulisannya Honkai Star Rail. Dan by the way aku baru sadar kalau misalnya di pojok itu ada topinya Dehirta ya. Baru nyadar aku. Ini dapat tiket hologram. Ya sebenarnya aku kira cuma bakalan dapat 1 karakter gitu, ternyata dapat 6-nya ya. Ada Papayuan, Sunday, Dr. Asio, terus ada Dehirta, Castorize, dan Acheron. Nah kita akan coba buka punyanya Papayuan dulu, karena ini aku belum buka sama sekali by the way. Terus ini di belakangnya ada official dari MiHoYo, ada tulisan-tulisan yang aku tidak paham, tapi ada logo MiHoYo dan logo HSR. Bagian depan ada tulisan Star Rail Live dan ada nama Papayuan juga ada gambarnya Papayuan. Terus bagian yang belakang ada full ilustrasinya dari Papayuan. Gimana, ganteng nggak Papayuan? Selanjutnya adalah stand akrilik, dan ya aku dapat Papayuan. Dapat Papayuan. Disclaimer, ini pada saat pembagian tas yang berisi merch ya kita nggak diperbolehkan untuk milih apa yang ada di dalamnya. Maksudnya nggak boleh dipilih apa standee yang pengen kita dapat. Jadi sama staffnya itu langsung diberikan secara acak atau random. Tapi banyak orang-orang yang akhirnya memutuskan untuk saling tukar standee di akhir acara. Dan aku cukup beruntung bisa dapat langsung standee dari Papayuan tanpa harus bertukar dengan orang lain ya. Ya walaupun laku di game ampas, tapi setidaknya di real life tidak ampas-ampas ya. Standee cuma dapat 1, tapi random, sama seperti tiket karakter. Ini juga official dari MiHoYo. Look at this handsome general man, so handsome right? Ada tatakan buat bawahnya, ada namanya Papayuan juga di tatakannya. Jadi kalau dipasang itu seperti ini. Mantap gak? Lanjut, barang terakhir dan barang yang paling aku inginkan setelah standee dari Papayuan tentu saja adalah lightstick official HSR yang mirip seperti tahun lalu. Dan tara, ini boxnya warna hitam dengan tulisan Honkai Star Rail pakai bahasa Mandarin, ada logonya juga. Sedikit komplainku tentang lightstick ini, baterainya gampang copot. Dan saat aku record video ini, tiba-tiba saja tuh baterainya copot. Lihat di video.
ya kan, langsung copot begitu saja gitu loh. Dan pemasangannya ini cukup menyusahkan. Ada kali ya sekitar 10 menit aku mencoba untuk memasang baterainya yang tiba-tiba copot. Anyway, setelah berhasil memasang, inilah wujud dari light sticknya yang bagus banget men. Mirip kayak pentungan yang dipakai MC waktu pertama kali muncul ya. Terus sama detailnya pun gila, detail dari pegangannya, detail dari lampunya, wah gila banget sih. Ini di bawahnya ada K4 yang aku sendiri tuh nggak paham maksudnya apa. Cara nyalainya tinggal ditekan lama dan akan menyala. Ya, bisa juga berganti warna kalau dipencet lagi. Ada warna merah, ada warna putih dan lain sebagainya. Cara matinya juga tinggal dipencet lama lagi. Ini bagus sih. Ini bagus. Di bawahnya juga ada pegangan semacam tali. Aku lupa untuk nunjukin. Di situ ada tulisannya Starry Life 2025. Gitu. So, jadi itu saja cerita pengalamanku yang pertama kali datang di konser. Cukup menyenangkan untuk pertama kali datang di konser yang ada di bioskop. Pengalaman pertama, dan semoga saja tidak terjadi lagi ya kendala seperti itu. Aku cukup happy bisa melihat orang-orang yang memainkan HSR yang cukup banyak ternyata ya. Jadi happy anniversary yang kedua Honkai Star Rail. Terima kasih atas semua yang diberikan, karena katanya akan ada collab bareng Fate. Sudah diumumkan ada Saber dan ada Archer, yang dimana kak bakalan dapat gratis Archer di Juli tanggal 11. Memang game baik. So thank you, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.